Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat UMKM dalam rangkaian podcast Diseminasi UMKM Aceh 2022. Kali ini kita akan berbicara mengenai Ayo Jadi Pengusaha. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Bilal Rekval Pahlevi yang merupakan konsultan pemasaran UPTD Plut KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. Assalamualaikum Pak Bilal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri tentunya dalam podcast Diseminasi UMKM Aceh 2022. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai Ayo Jadi Pengusaha. Nah, kira-kira Pak, apa sih sebenarnya yang harus kita terapkan kalau pemirsa atau sahabat UMKM ingin menjadi seorang pengusaha? Ya. Assalamualaikum para pelaku UMKM atau calon pelaku UMKM, calon wirausaha yang ada di seluruh Aceh. Ya. Sebenarnya jadi pengusaha itu mudah, ya. Jadi pengusaha itu enak, jadi pengusaha itu nikmat sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir tentang kalau dalam kita Islam itu 8 pintu rezeki, 7 pintu itu sebenarnya dari usaha. Nah, dari situ saja sebenarnya orang Aceh itu wajibnya itu sebenarnya pengusaha. Tapi sekarang kan udah bergeser nilai-nilai tadi. Jadi dulu kita waktu Indonesia belum sepenuhnya merdeka, itu yang bantu negeri itu adalah pengusaha. Kalau kita ingat dulu GASIDA, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh. Jadi mereka kumpul uang, kumpul emas, kemudian menyumbangkan tuh beli pesawat. Ya, itu jadi bagian. Semuanya itu pengusaha. Nah, sekarang udah bergeser, orang pengennya kerja tetap. Kerja tetap, penghasilan tetap, tapi bukan tetap bekerja atau berpenghasilan tetap. Jadi kan itu berbeda. Iya. Kerja tetap gajinya ya kalau dia diatur di dalam kontraknya atau di dalam istilahnya aturan-aturan yang berlaku, itu misalnya taruhlah hari ini, bulan ini, tahun ini 3 juta. Maka selama setahun dia adalah 3 juta. Iya. Tapi kalau tetap bekerja dan tetap berpenghasilan, hari ini 3 juta atau bulan ini 3 juta, besok dia bisa 40 juta. Caranya bagaimana? Ya jadi pengusaha. Dan jadi pengusaha itu enak, dia bisa mengatur sendiri penghasilan dia, jadwal dia, kapan dia mau bekerja, di situ dia dapat penghasilan. Nah, jadi anak-anak muda yang terutama generasi ini generasi alfa ya. Jadi anak-anak kelahiran 95 sampai tahun ini kan istilahnya masih keberaniannya masih tinggi, dia banyak bisa improvisasi yang luar biasa untuk terhadap segala sesuatu. Kemudian teknologi dia dari dalam kandungan dia sudah paham teknologi ya, dari kandungan sudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini peluang paling banyak sebenarnya anak-anak muda ini jadi pengusaha karena mereka kuat. Namun sayangnya terpaku ketika selesai kuliah, sarjana, cari kerjaan tetap. Nah, bagaimana cara jadi pengusaha? Sebenarnya bagaimana dia interestnya itu di mana, sukanya itu di mana. Hobi masak bisa buat produk kuliner, kue dan sebagainya. Rata-rata penghasilan ini beberapa pengusaha yang saya tahu itu menjelang hari raya aja dia bisa hidup 1 tahun. Iya. Dari orderan. Jadi hari raya ada 2 kali, ya. Tapi paling banyak itu pendapatan mereka itu Idul Fitri. Itu luar biasa banyak. Dan bisa hidup selama setahun. Artinya kan keren, kerja sebulan, hidup setahun. Nggak kayak yang lain, pagi jam 7:30, ya itu yang kerja tetap 7:30 atau jam 8, masuk kantor, pulang jam 5. Pergi pagi, pulang petang. Gitu kan. Nah, resikonya ada? Ya ada, resiko semua kerjaan, semua Ada segala risiko. sesuatu yang kita lakukan pasti ada risiko. Tidur pun ada risiko. Kalau lupa bangun kan meninggal. Jadi artinya di mana interestnya? Sukanya jahit atau sukanya menggambar pun kita bisa minta hire orang untuk jahit dengan apa yang kita inginkan. Kemudian itu kita jual. Jadi cukup banyak peluang. Saya lihat misalnya ini ada, saya bilang aja lah kayak kalau yang terkenal tuh kalau jilbab atau hijab perempuan yang di Aceh ini kan yang elit yang keren ya.
apa button scrub apa ya, Iya, saya nggak button lantas ya Bu. scrub, iya. Bilang merek ya, ada merek itu. Oh. Itu harganya 400, 600, 400 ribu, dan tapi semua perempuan yang di Aceh menginginkan hijab itu karena brand tadi. Nah di Aceh ada, ini boleh saya bilang karena UMKM ya, kayak di Jerume, Iya. kemudian ada Inong Scarf, dan ada berapa produk Pocut, lain. ya. Pocut. Nah itu kan brand-brand Aceh, dan mereka rata-rata ya hidupnya, coba perhatikan, itu luar biasa. Keren jadinya kan, jadi desainer untuk hijabnya. Jadi ada Ijakrung misalnya, Ijakrung itu malah sudah ke Paris 2 kali. Jadi kan asik sebenarnya pengusaha itu, bisa jalan-jalan gratis, ya. Kemudian usahanya itu bisa dikenal, dia bisa jadi ya mungkin ya seleb lokal. Jadi pengusaha, saya pikir kita harapkan ya anak-anak generasi sekarang itu jangan lagi berpikir untuk kerja tetap. Iya. Tapi bagaimana tetap bekerja, kita ciptakan usaha. Karena satu lagi, kenapa harus UMKM? Kenapa harus jadi pengusaha? Pengusaha itu pahlawan, pengelola ekonomi. Jadi ketika dia sukses, dia mempekerjakan orang, ada sekian nyawa yang dia bantu hidupnya. Makanya pemerintah gencar untuk membantu pelaku usaha. Iya. Oke. Terus Pak, sebenarnya apa sih tipsnya agar kita bisa tertarik untuk jadi pengusaha? Karena kalau kita ketahui anak-anak muda sekarang ini kan lagi masa-masa transisi ya, antara dia mencari jati diri. Dan sekarang juga pembukaan lapangan kerja juga besar-besaran ya Pak ya, baik dari pemerintah ya, dan banyak orang beramai-ramai untuk menjadi PNS atau mungkin pegawai kerja lainnya. Tapi agak sedikit yang menjadi pengusaha. Dan kalau kita melihat bahwa pengusaha-pengusaha yang sudah sukses di Aceh, seperti yang Bapak sebutkan tadi, pastinya mereka nggak langsung jadi sukses. Pasti ada prosesnya. Bagaimana agar para pemula atau yang ingin menjadi pengusaha ini bisa menjadi sukses seperti contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi? Ya. Sebenarnya yang paling utama adalah dia, memang tertarik dia untuk melakukan itu. Ya, tertarik, misalnya kayak tadi saya bilang, misalnya dia tertarik dalam usaha fashion. Ya. Dia benar-benar interest, jadi dia paling tidak dia cari tahu apa yang menjadi tren, dan itu dia kan harus update. Dan minat dia juga ya Pak ya, juga. bakatnya. Ya, bakat dia. Kemudian satu lagi, dia terus belajar. Iya. Jadi nggak ada istilah namanya berhenti dalam belajar. Dalam hidup kan kita harus terus belajar. Jadi kemudian dia membangun kemitraan, berjaringan. Contoh misalnya kita tadi fashion misalnya, kita butuh kain. Kalau kita nggak punya jaringan yang bagus, kain kita kan lebih mahal daripada saingan. Iya, betul. Jadi peminatnya ujungnya jadi kurang. Kemudian kita harus paham teknologi. Ya kalau tidak perlu harus mendalam sekali, nggak harus jadi ahli IT atau apa. Tapi kita bisa hire rajin orang. Bermedsos mungkin bisa rajin bermedsos. Jadi salah satu ini tips juga ya Pak ya. Kemudian satu yang paling penting itu nggak boleh menyerah. Karena nggak mungkin dia simsalabim langsung bentuk jadi, gitu. Nggak ada. Iya. Nah, cuma ya proses tadi yang paling utama, ketika dia sudah menentukan pilihannya, dia sudah menjalankan barang 1-2 bulan, dan dia lihat ada penghasilan di situ, dia urus izin, izin usaha. Iya. Sekarang mudah, nggak perlu harus dulu kan kita harus ke kantor wali kota atau kantor bupati, kemudian ngurus itu siup TDP. Sekarang satu di dalam NIB, nomor induk berusaha, dan itu bisa dia pakai jaringan online. Jadi nggak perlu repot. Iya. Lalu Pak, bagaimana agar usaha yang sudah kita jalani itu bisa berkembang dengan pesat? Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha yang baru mulai, kemudian dia tetap konsisten dan mengikuti perkembangan zaman agar dia bisa menjadi pengusaha yang sukses? Ya, tadi saya udah bilang tadi kemitraan. Kemitraan tadi agar harganya dia bisa bersaing dengan produk sejenis. Kemudian dia harus update terhadap misalnya desain. Kayak contoh jilbab lah ya, produk fashion. Jilbab kan nggak melulu dia bentuknya begini. Kemudian hiasannya, warnanya, warna-warna yang tren. Dia tahu, mungkin kalau dia pengusahanya pria, dia buat produk perempuan, dia tentunya kan bisa wawancara. Ini bagaimana?
Kalau saya bikin warna begini cocok nggak dengan kakak atau ibu pakai? Gitu. Atau dia coba sendiri dengan teman-temannya, istri atau mungkin pacarnya ya, kalau anak-anak muda ya pacar. Kemudian satu lagi dia paling penting juga pengusaha ini harus cari kayak testimoninya si orang yang sudah pelanggannya membeli, gitu ya, konsumennya ya. Terus harus belajar juga dari pengusaha yang sudah sukses sebelumnya. Sukses, ya. Dia harus menerapkan memang yang kalau untuk pelanggan dia harus manajemen pelanggan. Jadi bagaimana misalnya orang yang pernah membeli produk dia itu dia bisa menelpon apa kabar, kemudian saat-saat tertentu. Ini salah satu contoh ya teknik marketing ketika dia ulang tahun atau dia misalnya lahir dapat anak atau dia mungkin menikah kita ada ucapkan. Ya, hal sepele-sepele itu justru menyentuh konsumen. Itu ya. Atau misalnya dia usaha sektor jasa dosmir misalnya. Ini dosmir menjamur atau ya menjamur ya dosmir sepeda motor karena modalnya kecil, ada lahan mungkin sekitar 100 meter 50 meter persegi. Nah, dosmir dia bukan hanya kayak orang misalnya taruh sepeda motor atau Honda, dicuci, selesai, pulang. Tapi yang menunggu ini ya kita kasih aqua gelas aja boleh. Itu kan bagian dari servis. Dan murah sekarang merek-merek yang ada beredar. Yang Aceh banyak juga ya. Ya, merek-merek lokal dan itu kan murah. Tapi bentuk servis tadi bentuk kepedulian kita. Sama kayak pangkas, itu kan jasa juga. Jadi mereka kalau kita kasih servis pelanggan itu dia berkesan sama kita. Iya. Dan nanti dia bakal mempromosikan juga dengan orang-orang terdekatnya gitu ya. Saya pernah dipromosiin sama teman, kalau ganti oli di sini aja Pak, karena nanti dicuci mobilnya. Jadi kan itu ganti oli dicuci mobil. Dicuci mobil, cucinya pancung. Jadi wah keren juga kan. Jadi itu karena banyak bersaing kan. Ini usahanya oli, ada mungkin kalau di Banda Aceh mungkin ratusan pengusaha oli, mungkin 1000 mungkin ada di Aceh keseluruhannya. Nah bagaimana dia terhadap pesaingnya ya dia mainnya harus seperti itu, servisnya dibedakan. Iya betul. Tapi ada juga nih Pak yang awal-awal jadi pengusaha kemudian akhirnya bangkrut, apalagi kita sudah mengalami pandemi ya, sebelumnya banyak sekali pengusaha atau UMKM yang berjatuhan, berguguran. Sebenarnya, tapi ada juga nih Pak yang tetap sukses gitu sampai sekarang ini. Sebenarnya apa sih penyebab si pengusaha itu bisa bangkrut dan yang pengusaha itu bisa tetap eksis walaupun pandemi sudah berlalu? Ya, saya sering ketika diminta jadi narasumber atau jadi fasilitator narasumber pelatihan yang partisipannya itu pelaku usaha, saya bilang ke mereka, sebenarnya kita ini, ya pengusaha ini, slogannya, ini maaf ya, tanda ketip agak kasar mungkin, deritamu rezekiku. Kenapa saya bilang begitu ya, karena kan penderitaan orang, jadi orang nggak sempat masak, dia beli makanan di luar. Nggak sempat istrinya bikin kopi, atau kopi di rumah nggak enak, dia minum kopi, kan derita nih. Kemudian nggak bisa jahit baju, dia pergi ke tukang jahit. Jadi hal seperti itulah. Nah, apa namanya ya? Nah, kita coba memenuhi. Jadi kalau jadi pengusaha itu kita coba sebenarnya kebutuhan orang itu apa. Kita kan menganalisis. Ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaan tadi yang di awal ya. Jadi menganalisis kebutuhan orang apa yang di Aceh ini. Apa yang orang benar-benar butuh atau ingin. Kemudian apa yang menjadi tren. Tapi kalau tren benar-benar yang beredar nasional, tren misalnya boba, kita boba semua itu bangkrut juga. Karena usaha kita nggak ada beda sama yang lain. Yang Thai tea kemarin itu sempat menjamur Thai tea semua gitu ya Pak ya? Ya, jadi kan kita ikutin tren, jangan ikutin tren seperti itu aja. Tapi ada pola-pola yang kita kita bikin terhadap usaha kita. Dan harus punya ciri khas juga mungkin Pak ya di setiap usaha yang kita miliki. Sehingga bisa bersaing. Bisa bersaing. Nah, bisa juga bertahan. Contoh misalnya kemarin 2 tahun kita ngalami pandemi COVID. Banyak pengusaha tumbang. Nah, orang butuhnya apa? Tuh ada masker, hand sanitizer. Jadi kalau pengusaha yang jeli, dia akan melihat itu peluang. Jadi bagaimana menghadapi tantangan itu jadi kita jadikan peluang. Jadi itu. Berarti harus bisa membaca situasi juga. Itu adalah salah satu tips juga buat sukses ya untuk menjadi pengusaha. Nah Pak, pemerintah tentunya banyak program ya sekarang ini yang mendukung UMKM. Apa saja programnya Pak? Kalau secara nasional itu
pelaku usaha ini sangat-sangat dimudahkan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Turunannya itu PP nomor 7 tahun 2021. Ya. Nah, itu tentang kemudahan berusaha. Jadi saat ini pelaku usaha ini sangat-sangat dimudahkan prosesnya. Ada lagi dukungan lagi dalam bentuk Perpres nomor 2 tahun 2022, baru tahun ini di awal tahun keluarnya. Jadi Perpres nomor 2 tahun 2022 itu tentang kewirausahaan nasional. Nah, ini kan peluang yang bisa kita tangkap. Ini secara nasional ya. Artinya Presiden sebagai kepala negara itu sangat jor-joran mendukung UMKM. Bahkan hampir semua kementerian itu mainnya UMKM. Nah, untuk di daerah, pemerintah kita, gubernur dan satuan kerjanya itu juga mendukung pelaku usaha. Yeah. Ada pergub tentang kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan terpadu itu tahun 2020. Pergub nomor 39, nomor 39 tahun 2020 tentang kewirausahaan terpadu. Itu PKT kita biasa bilang, pengembangan kewirausahaan terpadu. Dan implementasi dari PKT itu ada nama sekarang aplikasi atau website itu Acehpreneur. Artinya pengusaha bisa mendaftarkan di situ produknya, ada foto produk berapa biji, itu jadi etalase. Kemudian di situ ada pelatihan-pelatihan atau peluang-peluang, misalnya pameran, event dan sebagainya yang muncul di dalam sistem. Itu punya pemerintah Aceh. Ya harus mendaftar, dan itu tidak bisa KTP-nya. Oh, saya Pak udah, misalnya ada orang bilang saya udah 10 tahun di Aceh tapi KTP-nya masih KTP luar Aceh. Itu nggak bisa akses. Yeah. Kemudian ini Dinas Koperasi sendiri itu luar biasa juga. Ya pemerintah Aceh ya melalui Dinas Koperasi membantu pelaku usaha. Jadi intent. Ada juga dinas, ada Perindak, ada Disnaker, itu kan jor-joran juga untuk membantu pelaku usaha. Oke. Nah, kalau menurut Bapak, apakah UMKM yang ada di Aceh ini sangat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah? Kurang. Kenapa itu, Pak? Saya nggak tahu apakah informasinya nggak sampai ke mereka, gitu kan. Karena contoh Acehpreneur ini kan idenya bagus. Ada lagi e-katalog lokal. E-katalog lokal artinya nanti di pemerintah itu nggak bisa lagi dia langsung membeli, tapi harus melalui sistem, masuk negosiasi dan sebagainya. Nah, katalog lokal ini ketika kita launching, yang mendaftar, masih sedikit sekali. Jadi masih kecil sekali. Iya. Jadi jumlahnya. Nah, itu kan kita sayangkan. Bukan informasi nggak sampai. Tapi sebenarnya apa sih manfaatnya kalau sudah masuk ke e-katalog lokal? Ya, kalau di dalam pengadaan barang dan jasa itu kan ada katalog nasional atau e-procurement. Nah, ketika kita bersaing dengan yang di nasional itu agak berat. Ya, kita pelaku usaha lokal ya susah. Tapi ada aturan itu bagaimana mengutamakan itu katalog lokal dulu. Nah, kalau tidak ada atau barangnya itu tidak ada di sini di lokal, baru ambil yang nasional. Nah, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah ini benar-benar membackup pelaku usaha. Nah, kita aja bagaimana memanfaatkan informasi, ya nih cari informasi. Saya iya, pikir, betul. Jadi ini salah satu sosialisasi juga ya Pak ya, ya supaya pengusaha Aceh ini, terutama yang untuk UMKM ini bisa lebih bergairah, bersemangat gitu. Kalau tadi kan dari pemerintah pusat ya, kalau dari pemerintah Aceh sendiri Pak, apa saja usahanya untuk mendukung UMKM? Ya tadi ya ada Pergub nomor 39 tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu. Nah, salah satu poinnya itu adalah Acehpreneur. Iya, Acehpreneur itu ya, dan sekarang peminatnya seperti apa Pak? Masih kurang juga. Masih kurang juga ya. Kira-kira berapa persen nih Pak dari seluruh UMKM yang sudah terdaftar? Data kita, data berdasarkan BPUM ya, penerima bantuan Presiden untuk usaha mikro. Itu ada 325.092 pelaku UMKM. Tapi yang mendaftar di sistem itu 1.000 pun belum sampai. Kalau yang di Acehpreneur sudah hampir 2.000, tapi kan kecil ya. Iya. Sangat-sangat kecil, berarti sekitar nggak sampai 10%-nya. Ya, itu kita sayangkan. Kemudian yang di katalog lokal lebih kecil lagi. Hanya beberapa ratus. 100 lebih sedikit. Apalagi nih Pak usaha pemerintah untuk mendukung UMKM di Aceh? Nah, ini ada beberapa
Ya pelatihan, ada BIMTEK. Jadi kalau kita yang di PLUT itu kan bantuannya sifatnya teknis. Jadi artinya ada motivasi, kita bantu pendampingan bagaimana mereka ngurus halal. Ini halal gratis. Itu kan bentuk kepedulian pemerintah juga. Halal, sertifikat halal gratis. Ada namanya kalau dia usahanya produknya makanan, itu kan butuh PIRT. PIRT juga gratis. Sebenarnya gratis ya Pak ya, Gratis. tapi masih sedikit yang mengurusnya. Iya, belum semua halal terutama. Jadi kadang-kadang kan begini. Ada dulu berapa kali itu ya, saya jumpa orang, itu bilangnya, Pak kami Muslim. Jadi insya Allah produk yang saya hasilkan itu halal. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Iya. Ya, jadi contoh misalnya, telur ayam. Telur halal ya. Halal. Tapi kalau cangkangnya ada nya, Jadi abu-abu. jadi ya, itu kan jadi haram kan. Betul. Nah, ketika dia masak, atau contoh ya buat martabak misalnya, dia buat martabak, nah itu kan saat dia pecahkan telur, itu kan kotorannya, Nempel dong di tangan gitu ya. iya, Kena bercampur dikit malah gitu. dengan Iya. dengan yang ada di dalamnya, jadi dengan isi telur, cangkang telurnya. Nah itu kan sudah haram. Nah halal itu sebenarnya juga kalau menurut saya pribadi ya, itu bentuk hygiene. Iya. Higienis. Jadi itu artinya kita itu, usaha kita itu bersih. Produk yang kita hasilkan itu benar-benar bersih. Kita nggak usah cerita syariat dulu, tapi bagaimana proses. Jadi kenapa wajib halal Muslim ya, karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi bukan untuk lain-lain, bukan mempersulit si pelaku usaha. Iya. Tapi proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu susah nggak Pak? Susah-susah mudah sebenarnya. Jadi kan kita misalnya gini, pelaku usaha sering menyimpan baskom, ember itu nggak secara terbuka misalnya, itu nggak boleh. Kemudian mencuci di air yang dalam kobokan gitu, tidak mengalir. Ya itu betul-betul ini ya. Kemudian di langit-langit di tempat produksinya itu ada sarang laba-laba. Jadi sebenarnya prosesnya itu turut diperhatikan juga ya, nanti dari MPU ya kalau di Aceh ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau nasional BPJH. Ya, malah sekarang udah Kemenak juga ya Pak? Iya, Kemenak itu BPJH. Kalau di Aceh apa Mas sudah langsung Kemenak atau masih ada MPU? Masih dipakai MPU untuk masih pakai MPU untuk yang UMKM. Asesornya. Oh oke, baik. Baik, luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan UMKM di Aceh tambah semangat gitu ya, tambah bergairah pastinya. Untuk di segmen terakhir ini Pak, silakan untuk memberikan harapannya kepada UMKM di Aceh. Ya. UMKM ya? Ya, dan juga untuk pengusaha ya pastinya Pak. Iya, ini saya bilangnya untuk pengusaha dan calon pengusaha. Iya. Ya. Jangan malu ketika kita punya usaha. Ini kecenderungan di Aceh itu banyak orang ketika ditanya, apa kerjaannya, saya nggak kerja. Padahal dia jualan, dia punya usaha. Jadi jangan pernah malu jadi pengusaha. Ketika sudah memulai usaha, jangan pernah mundur, maju. Karena Anda adalah pahlawan. Bayangkan pahala yang Anda peroleh ketika usaha Anda itu jalan dan Anda mempekerjakan orang. Itu bagi saya. Oke, baik. Luar Jadilah biasa. pengusaha ya. Tetap berusaha pastinya. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir pastinya dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022. Sukses selalu buat Bapak juga dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022 dengan judul episode kali ini, Ayo Jadi Pengusaha. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.